Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian PNBP 2021 saya yang berjudul Urgensi Pendidikan Multikultural pada Masyarakat Homogen demi Menjaga Ketahanan Negara Bangsa. Studi kasus video viral pemakaian jilbab di SMK 2 Padang. Nah, latar belakang diajukannya penelitian ini adalah kita mengetahui bahwa Sumatera Barat itu adalah provinsi yang penduduknya beragama Islam, ya, 97,48%, dan Kristen 2,29%. Nah, penduduk beragama Kristen ini didominasi oleh suku-suku Nias, Jawa, Batak, dan Cina. Nah, Kota Padang itu secara budaya ya dihuni oleh penduduk dari berbagai macam suku ya, seperti Minang ya, Batak, Jawa, Nias, Mentawai, Melayu, India, dan Tionghoa dalam jumlah yang bervariasi. Nah, penelitian ini berangkat dari suatu peristiwa di awal tahun 2021 yang dari adanya laporan ya dari orang tua siswa di SMK Padang yang menyatakan bahwa pihak sekolah memaksa putrinya yang beragama Kristen menggunakan jilbab. Nah, siswa tersebut dipanggil berkali-kali oleh sekolah ya sejak belajar tatap muka dimulai pada awal Januari 2001 karena tidak menggunakan jilbab. Nah, hal ini menjadi pemberitaan viral ketika video ya ada suatu video yang beredar ketika bapak dari siswa tersebut berdebat dengan pihak sekolah. Nah, kejadian ini melahirkan surat keputusan bersama ya oleh 3 menteri yang mengatakan bahwa murid, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah negeri berhak memilih menggunakan atribut keagamaan dan bukan diatur berdasarkan keputusan dari sekolah. Nah, ini beberapa screen capture dari pemberitaan tentang pemakaian jilbab waktu itu. Nah, permasalahannya adalah dilema yang dihadapi oleh pemerintah daerah berhadapan dengan pemerintahan pusat ya terkait dengan penerapan syariat Islam. Nah, contoh kasus ini bersinggungan langsung dengan isu multikulturalisme. Di satu sisi ya implementasi perda syariah seperti aturan berjilbab itu penting untuk dilaksanakan karena ada alasannya pada waktu itu ditetapkan adalah untuk menghadapi gejala memudarnya karakter siswa. Namun di sisi lainnya penerapan ini berpotensi diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang dalam jangka panjang itu bisa berakibat pada goyahnya ketahanan negara dan bangsa. Nah, pertanyaan penelitian saya adalah seberapa pentingkah pendidikan multikultural itu diterapkan pada masyarakat yang relatif homogen seperti di wilayah Sumatera Barat. Dasarnya adalah karena ada karakteristik masyarakat Minangkabau sebagai masyarakat yang dikenal sebagai perantau ya. Nah, dalam konteks kebudayaan yang merantau itu adalah momen yang memfasilitasi pertemuan orang Minang dengan keragaman dan kebinekaan budaya di Nusantara. Nah, merantau juga dilihat sebagai momen multikultural masyarakat Minangkabau, di mana mereka berjumpa dengan tata cara kehidupan yang lain yang dituntut untuk mampu beradaptasi, ya, dan supaya dapat melebur dalam kebinekaan.
Nah, itu latar belakang dan urgensi dari penelitian saya. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kualitatif ya, dengan wawancara terstruktur yang berguna untuk melihat implementasi Perda di Padang ya, yang mewajibkan seluruh siswi perempuan di Kota Padang untuk mengenakan jilbab. Kemudian metode literatur review ya, sebagai teknik yang menekankan pada evaluasi kritis yang yang melihat suatu topik tertentu yang berdasarkan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, teknik ini tentunya memiliki tujuan spesifik, yaitu agar suatu riset atau penelitian itu mampu memberikan kontribusi baru terhadap suatu topik tertentu. Nah, hasil temuan dari riset ini adalah bagan pemikiran dari kejadiannya. Kasus video viral di SMK Padang yang menerbitkan surat keputusan bersama 3 menteri tentang seragam sekolah, dan kemudian dalam kronologis peristiwanya di beberapa bulan setelah terbitnya SKB 3 Menteri, kemudian ada keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan SKB tersebut. Nah, ya, dalam hal ini saya melihat ada gagalnya pendekatan yang bersifat legalistik dalam mengelola keberagaman dan toleransi di Indonesia. Nah, karena pada akhirnya SKB 3 Menteri ini dibatalkan, maka saya melihat bahwa pendekatan legalistik itu berpotensi besar mengalami kegagalan ya dalam mengelola keberagaman tadi, karena pertama bersifat koersif. Yang kedua, aspek aplikabilitas terhadap penegakan hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, apabila menerapkan keputusan yang sifatnya legalistik ini, dengan cara apa nantinya pemerintah menegakkan aturan ini? Nah, saya juga melihat bahwa kelemahan pendekatan legalistik adalah argumen bahwa pembentukan budaya itu bukanlah sesuatu hal yang bisa ditangani dalam waktu singkat. Dan hal ini berpotensi semakin memperlebar jurang perbedaan identitas yang menjurus pada goyahnya ketahanan bangsa. Sehingga pendidikan multikultural itu merupakan modal yang penting yang bisa membuat masyarakat itu berinteraksi dengan kebudayaan lain dan meraih berbagai manfaat kebudayaan. Jadi pendekatan melalui pendidikan multikultural itu sangat penting sekali. Nah, kira-kira begitu laporan kemajuan penelitian saya sebagai laporan untuk diupload di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.